Fajar masih menggeliat malas ketika suara ayam dari kejauhan mengabarkan pagi. Kabut menggantung rendah di antara batang-batang pohon pinus seperti rahasia yang belum sempat dibisikkan langit kepada bumi. Udara pagi menggigit pelan, menyusup lewat celah-celah dinding bambu yang sudah lama tak dilapisi cat. Di sebuah desa kecil yang lebih akrab dengan suara jangkrik daripada deru kendaraan, kakek dan nenek bersiap menuju ladang. Gubuk mereka berdiri di ujung pematang, menghadap langsung ke lembah yang dihuni embun dan doa-doa yang tak bersuara. Dinding bambunya dingin oleh sisa malam, tapi hati penghuninya hangat oleh niat baik yang tak pernah kehabisan tempat. Seperti biasanya, nenek menyiapkan 2 bungkus daun pisang. Di dalamnya ada nasi hangat, sambal terasi, dan tempe goreng menggunakan minyak bekas yang dipakai kesekian kalinya. Yang satu buat kita makan di bawah pohon jati, ujar nenek, menyelipkan bungkusan itu ke dalam keranjang rotan. Yang satu lagi, ya siapa tahu ada yang butuh. Kakek hanya tersenyum, memanggul cangkul, dan menggendong keranjang. Langkah mereka menjejak tanah basah yang masih berselimut embun, menyapa rumput kecil yang membungkuk lembut setiap kali mereka lewat, seolah tahu 2 manusia itu membawa kebaikan yang tak banyak bicara. Bu, kadang aku mikir, kita ini apa tidak terlalu banyak memberi, gumam kakek setengah bercanda. Nenek menjawab sambil mengikat ujung kerudungnya. Kalau tangan kita tidak mampu membantu, paling tidak jangan jadi tangan yang mengambil. Lagi pula, apa yang kita punya, kek, selain hati? Dalam perjalanan setapak menuju ladang, kakek dan nenek melihat seorang pria tua terjatuh di pinggir jalan. Tubuhnya kotor berlumpur, lututnya berdarah, dan di sekelilingnya berserakan umbi, daun singkong, serta segenggam garam dari keranjang kayu yang terguling. Kakek segera menghampiri dan menopangnya, sementara nenek tanpa banyak bicara merobek secarik kain dari pakaiannya, membersihkan luka dengan air dari bambu kecil yang mereka bawa. Tubuh pria itu lunglai, perutnya mengerang kelaparan, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Usai membalut luka seadanya, nenek membuka bungkusan daun pisang dan menyodorkan nasi hangat serta tempe goreng. Silahkan makan sedikit, ucapnya lembut. Perut kosong lebih perih daripada lutut yang berdarah. Tangan pria itu gemetar saat menerima makanan. Matanya berkaca-kaca bukan karena terluka, melainkan karena ketulusan yang menyentuh hatinya. Kenapa kalian kasih ini ke saya? Padahal kalian sendiri kelihatan tidak punya banyak. Kakek tersenyum, suaranya tenang. Karena laparmu, ya lapar kami juga. Kalau dunia bisa terasa sedikit lebih ringan buat satu orang, kenapa bukan kita yang bantu mikulin? Tak ada yang muluk dari hari itu, tapi langit mencatatnya dan angin menyimpannya dalam bisikan yang tak pernah usang. Hari itu, awan menggantung berat dan angin meniup daun-daun dengan gelisah, seolah alam ikut resah. Di depan ladang yang selama ini mereka rawat dengan tangan renta dan doa-doa sunyi, berdiri seorang lelaki asing yang langsung terasa mengganggu sejak pandangan pertama. Jas krem kebesaran membungkus tubuhnya, rambutnya tersisir licin dengan minyak beraroma tajam, dan sepatunya mengilap tanpa jejak tanah. Saya pemilik sah tanah ini, ujarnya sambil mengacungkan selembar surat. Kalian sudah terlalu lama menempati tanpa hak, sekarang waktunya dikembalikan pada pemilik yang sebenarnya. Beberapa petugas desa yang mendampinginya berdiri kaku di belakang, tak sepenuhnya yakin atau mungkin hanya tak berani bersuara. Kabar cepat menyebar lewat warung musola hingga pinggir sumur. Orang-orang mulai berdatangan, bukan untuk melawan, tapi untuk menjadi saksi bahwa ketidakadilan bisa terjadi bahkan dalam terang hari.
Kakek hanya menunduk. Suaranya lirih namun jelas. Biar Tuhan aja yang tahu, nak. Kami ini cuma numpang hidup sebentar. Namun Tuan Tanah tak peduli. Ia meminta mereka ikut ke balai desa. Katanya, kita selesaikan secara hukum. Hukum yang seperti biasa lebih mudah disentuh dengan uang daripada dengan kebenaran. Bangunan balai desa yang biasanya sepi kini penuh. Tuan Tanah membawa petugas desa, beberapa orang bayaran, dan satu meja panjang dengan secari kertas di atasnya. Surat penyerahan tanah. Tanda tangan notaris sudah ada, tinggal tanda tangan kakek. Tangan nenek bergetar, ia buta huruf. Kakek pun tak lebih paham isi surat. Mereka hanya tahu ini bukan keadilan, ini perampasan yang dibungkus dengan formalitas. Cepat tanda tangani atau tanah ini akan kami ratakan minggu depan, bentak Tuan Tanah. Namun sebelum tangan kakek menyentuh pulpen, terdengar suara lantang dari pintu masuk. Jangan tanda tangani, kek. Semua kepala menoleh. Seorang pria berdasi dengan tas kulit dan wajah yang membawa rasa familiar berdiri tegak di ambang pintu. Ia tersenyum pada kakek dan nenek. Saya Gino, anak Paseno. Dulu bapak saya pernah kalian tolong di jalan. Kalian beri makan, bersihkan lukanya. Saya masih kecil waktu itu, tapi saya ingat. Ia berjalan ke meja, membuka berkas-berkas. Surat ini palsu, tanda tangan notaris dipalsukan. Saya sudah konsultasikan dengan pengacara dan kepala dinas pertahanan. Ini surat aslinya. Ia mengeluarkan dokumen resmi atas nama kakek, lengkap dengan stempel desa lama dan peta lahan. Tuan Tanah diam, wajahnya pucat seperti bayangan kehilangan tubuhnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya berjalan mundur dan pergi tanpa pamit. Di beranda gubuk bambu, kakek dan nenek duduk berdampingan. Di tangan mereka 2 cangkir teh mengepul dari cangkir retak yang tak pernah mereka ganti. Di kejauhan, burung-burung kesarang, jangkrik mulai bernyanyi menggantikan riuh siang. Gimana bisa ya, orang asing dan anak kecil kurus yang dulu cuma kita temui sekilas, sekarang justru jadi penyelamat, gumam nenek sambil meniup tehnya pelan. Kakek tersenyum menatap langit yang mulai berwarna jingga. Kebaikan itu bukan emas, Bu, bak seperti biji, ditanam diam-diam, tumbuh diam-diam, tapi nanti berbuah di ladang yang tidak pernah kita sangka. Dan di antara daun-daun yang bergoyang pelan, semesta pun ikut mengganggu.